Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Pratama, NIM 2021 11077 dari kelas 1B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang point of view dalam memahami Islam. Dasar hukum Islam. Sumber hukum Islam dalam penggolongannya didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama. Sebagai sumber hukum Islam dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, sesuatu yang disepakati oleh semua ulama atau sumber hukum Islam primer sebagai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa telah sampai kepadanya hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnata nabiyih. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Kedua, sesuatu yang disepakati oleh mayoritas ulama atau jumhurul ulama sebagai sumber hukum syariat, yaitu ijma' dan qiyas. Dan yang ketiga, sumber hukum Islam yang hanya disepakati oleh sebagian ulama, yakni kebiasaan uraf, ikhtisan, dan maslahah mursalah. Sumber hukum yang disepakati semua ulama, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber yang pertama dan utama dalam perujukan dan penetapan hukum Islam. Karena darinya legalitas sumber hukum yang lain tercetuskan. Selain itu, karena Al-Quran merupakan perkataan Allah atau kalamullah, serta kita diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran juga merupakan pokok agama, dasar akidah, serta sumber syariat dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Sebagai pokok agama, dasar akidah serta sumber syariat dan petunjuk bagi orang yang bertakwa, secara garis besar pokok kandungan Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, yakni pertama, hukum yang berkaitan dengan i'tiqad, seperti halnya ayat yang menjelaskan keesaan Allah, tentang diutusnya para nabi, dan tentang adanya malaikat dengan tugas masing-masing. Kedua, hukum yang berkenaan dengan akhlak, seperti halnya ayat yang menjelaskan larangan kita membentak orang tua dan hal lain terkait dengan akhlak. Terakhir yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan amaliyah yang mencakup pola vertikal atau horizontal. Seperti halnya ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Yang kedua ada al-hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran dalam menentukan hukum. Sunnah sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang timbul dari Nabi selain Al-Quran yang mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan atau takrir yang dapat digunakan sebagai landasan hukum syariat. Nah, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ada tiga fokus pembahasan yang penting diuraikan secara transparan, yakni terkait sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah sendiri berarti perkataan Rasul. Seperti perkataan beliau, segala amal perbuatan harus disertai dengan niat. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah berarti perbuatan Rasul dalam kesehariannya. Seperti halnya pelaksanaan sholat 5 waktu, dan pelaksanaan ibadah haji yang dicontohkan langsung oleh Nabi. Dan ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah berarti ketetapan Rasulullah atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, baik dilakukan di depan beliau atau tidak di hadapan beliau, tapi Nabi mengetahuinya.
Dengan cara Nabi diam, tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik yang keluar dari beliau. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sunnah memiliki hubungan dengan Al-Quran. Adapun kedudukan as-sunnah apabila dikaitkan dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sunnah sebagai pengukuh dan penguat hukum dalam Al-Quran. Seperti halnya perintah untuk sholat, zakat, haji diperintahkan dalam Al-Quran serta dikuatkan dengan hadis yang berkaitan dengan perintah tersebut. Kedua, sunnah sebagai interpretasi atau mubayin Al-Quran. Maksudnya, sunnah sebagai penjelas dari sumber dari hukum dalam Al-Quran yang masih global. Seperti halnya dalam Al-Quran disebutkan tentang perintah sholat, namun belum dijelaskan tata caranya. Kemudian tata caranya tersebut dijelaskan dengan sunnah atau hadis. Ketiga, sunnah sebagai penetap hukum baru. Sunnah sebagai penetap suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Artinya, as-sunnah dapat menetapkan hukum baru karena di dalam Al-Quran tidak ada. Contohnya adalah praktek hukum rajam yang diberlakukan kepada pelaku zina muhsan. Larangan laki-laki memakai emas atau sutra. Sumber hukum disepakati mayoritas ulama, yakni ada ijma. Ijma merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijma sendiri memiliki arti ketetapan atau kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad setelah beliau wafat pada suatu masa akan keputusan hukum syara mengenai suatu kejadian. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa ijma berlaku pada masa setelah Rasulullah wafat. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, serta perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah berpendapat. Sebagai dasar hukum Islam, maka ijma dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, ijma sharih. Ijma sharih yakni kesepakatan semua mujtahid atas hukum suatu permasalahan. Seperti ijma fuqaha sab'ah, 7 fuqaha generasi tabi'in tentang diperbolehkannya regulasi harga. Kedua, ada ijma sukuti. Ijma sukuti penyampaian sebuah pendapat oleh sebagian mujtahid dan setelah mereka mengetahuinya, sebagian yang lain diam tanpa adanya indikasi pengingkaran. Yang kedua ada qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma adalah qiyas. Qiyas secara bahasa adalah perkiraan atau hipotesis dan sudah terbiasa digunakan sebagai ungkapan dari menyamakan atau mengembalikan sesuatu pada perkara lainnya yang setara dengannya. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam, dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Sebagai dasar pengambilan hukum, dalam qiyas terdapat unsur-unsur qiyas sebagai berikut. Pertama, al-asl, yakni kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nas. Kedua, al-far'u, yakni objek yang diserupakan dengan asal. Semisal hukum ekstasi, ganja, morfin yang tidak disebutkan dalam Al-Quran hukumnya, tapi sama-sama memabukkan. Ketiga, hukmul asli hukum syara yang dibawa oleh nas. Semisal hukum haramnya khamar. Keempat, alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal atau ilat. Semisal khamar diharamkan ilatnya karena memabukkan. Maka contoh kiasnya yakni morfin disamakan dengan khamar sehingga haram dikonsumsi karena sama-sama memabukkan. Meskipun secara tekstual tidak ada penjelasan tentang morfin dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ada sunnah dan bid'ah. Yang pertama sunnah. Sunnah ialah thariqah atau tata cara atau petunjuk Nabi Muhammad SAW baik secara umum maupun khusus. Dalam hal yang pertama perbuatan atau pekerjaan,
Yang kedua perintah, yang ketiga penerimaan atau ketetapan atau diamnya Nabi tanpa ingkar. Yang keempat penolakan atau pelarangan. Yang kedua ada bid'ah atau dolalah. Bid'ah atau dolalah ialah perkara baru atau tidak pernah ada sebelumnya atau ada yang resmi ditolak syara. Hal tersebut karena pertama, tidak legal sama sekali, seperti sujudnya sahabat Mu'adz kepada Nabi. Kedua, bukan merupakan bentuk ibadah sama sekali, seperti nadarnya sahabat Abu Isail yang berdiri di tengah terik matahari sembari berpuasa. Ketiga, menerjang larangan nas, seperti mengkhususkan hari Jumu'ah dengan berpuasa dan sholat. Keempat, berpotensi menimbulkan mafsadah seperti rahbanah atau gaya hidup biarawan yang sama sekali melarang dirinya untuk menikah. Terakhir yang kelima, mengamalkan hadis palsu yang berkonsekuensi pada penisbatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai dusta atau kebohongan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.